Yang saya hormati keluarga besar almarhum Bapak Raka Buana, pertama-tama saya mewakili keluarga yang dekat menimbulkan duka dan menimbulkan penderitaan, karena setiap orang tidak siap untuk berpisah. Bisa saja kita siap untuk berkumpul kepada orang-orang yang kita cintai, namun berbeda sikap mental kita ketika kita berpisah dengan orang-orang yang sudah sekian lama berkumpul. Tidak begitu saja kita bisa merelakan dan mengikhlaskan, karena dalam batin kita sudah terbentuk kemelekatan terhadap beliau. Berpisah dengan orang yang amat dicintai bukan saja terjadi hari ini, keluarga Bapak Ibu. Berpisah karena kematian atau ditinggal kematian oleh salah satu anggota keluarga, oleh ayah atau oleh suami, oleh engkong ataupun oleh kerabat keluarga, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lalu, saat ini maupun yang akan datang. Bahkan kita satu persatu menunggu giliran, kita pun juga akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh almarhum Bapak Raka Buana. Sebagai anak yang berbakti, ketika kita masih hidup, kita bisa memberikan apa yang terbaik untuk beliau, mengajak makan, berekreasi, membelikan makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Namun bukan berarti ketika beliau sudah meninggal, putra-putrinya, anak-anaknya, ataupun cucu-cucunya tidak bisa melakukan bakti lagi. Kalau semasa hidup beliau kita bisa ikut merawat raganya, fisiknya, badan jasmaninya, setelah meninggal beliau, keluarga masih bisa merawat sukmanya atau arwahnya. Bagaimana merawat sukma atau arwah? Dalam agama Buddha dikenal istilah pelimpahan jasa, atau bahasa yang umum mendoakan yang telah meninggal. Yakinlah doa yang diucapkan dengan penuh ketulusan itu benar-benar berguna dan bermanfaat, membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih baik lagi. Ada sebuah cerita di masa kehidupan Sang Buddha. Ada seorang pemuda yang baru saja ditinggal kematian oleh ayahnya, seperti yang dialami oleh keluarga saat ini. Sebagai anak yang berbakti, dia ingin memberikan yang terbaik untuk ayahnya agar terlahir di alam surga bahagia. Dia menemui Sang Buddha. Sang Buddha, ayah saya baru saja meninggal. Mohon dengan kekuatan Sang Buddha dibantu agar ayah saya masuk alam surga bahagia. Kemudian si pemuda ini bersama Sang Buddha menyuruh pemuda ini membawa dua barang, yaitu minyak dan batu. Kemudian dibawa ke sebuah kolam. Kemudian Sang Buddha menyuruh, sekarang pemuda, kamu lempar batu yang kamu bawa itu ke kolam, dan minyak tadi kamu tuang di kolam. Ya, kemudian dilempar dan dituang minyak tadi. Setelah dituang dan dilempar batu tadi, Sang Buddha menyuruh pemuda ini, sekarang pemuda, kamu minta tolong rohaniwan dari berbagai penjuru, kamu undang ke sini untuk berdoa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, minyak yang terapung bisa tenggelam. Ya. Kemudian pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan cara apapun Sang Buddha, agama apapun, rasanya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam, sesuatu yang berat itu akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan itu akan terapung di permukaan air. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula oh pemuda, apabila semasa hidupnya ayahmu melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan jahat, akan menenggelamkan di alam-alam bawah. Apabila semasa hidupnya orang tuamu, ayah melakukan perbuatan-perbuatan baik, akan mengangkatnya di alam surga, alam atas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bukan berarti doa yang diucapkan, upaya manusia yang kita bawakan ini tidak ada nilai dan manfaatnya. Ada sebuah ilustrasi untuk menggambarkan ini. Bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di atas permukaan air? Ada caranya, yaitu ditaruh perahu atau kapal. Apabila ya kita tidak tahu secara pasti orang tua kita yang baru meninggal itu berada di alam bawah atau alam atas, tidak tahu secara pasti. Namun ya seperti ilustrasi tadi, seandainya
terlahir di alam bawah. Kita membuat perahu-perahu, membuat kapal-kapal bagi orang tua kita untuk mengangkatnya. Mengangkatnya dengan cara apa? Yaitu dengan doa-doa yang dibawakan dengan penuh ketulusan, penuh kerelaan. Itulah yang akan berguna dan bermanfaat bagi arwah almarhum. Tadi buku yang kita baca tadi adalah buku Amitabha yang bertakhta di sebelah barat. Di dalam janjinya yang ke-18 beliau mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga bahagiaku. Dan juga Bapak Ibu saudara sekalian, di malam terakhir ini di bawah bimbingan Pak Ali ya, tadi mempersembahkan makanan-makanan di depan peti ya, itu kita lihat makanan itu sampai besok pun juga tidak berkurang. Namun bukan berarti tidak ada nilai manfaatnya, tetap ada nilai manfaatnya. Semasa hidup beliau memerlukan makanan-makanan, di saat mati pun yang diperlukan bukan makanan fisik seperti itu, semangat ya, bahwa saya masih diperhatikan oleh yang hidup, oleh keluargaku, oleh anak dan cucuku diberi makan. Rasa simpatik yang ditunjukkan yang hidup kepada yang meninggal itu akan membentuk kondisi bahagia arwah. Kondisi bahagia arwah itulah yang mendorongnya, mendukungnya untuk terlahir di alam bahagia. Tapi sebaliknya, apabila setelah meninggal beliau, keluarga menunjukkan rasa tidak simpatik, acuh tak acuh, tidak peduli, itu juga bisa menimbulkan perasaan menderita beliau. Maka saya harapkan agar arwah segera terlahir di alam bahagia, alam surga. Setelah sepeninggalan beliau, tunjukkanlah kerukunan, keharmonisan di antara saudara dan famili sebagai bentuk penghormatan yang tertinggi kepada yang telah meninggal. Saya yakin semasa kehidupan beliau sebagai seorang tua, sebagai seorang ayah, telah mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk siapapun. Kebaikan-kebaikan yang dikumpulkan beliaulah yang akan selalu menemani beliau kemana arah kelahiran-kelahiran di alam bahagia. Kita ucapkan selamat jalan almarhum, semoga jalan yang kau lalui terang dan lapang, dan keluarga besar segera bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.